Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran meminta para pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2024. Efisiensi ini didasari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024. Presiden ke-8 itu mengakui kabinetnya sangat gemuk. Oleh sebab itu, dia meminta para pembantunya tersebut tidak bekerja dengan seenaknya sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan efisien termasuk ihwal penggunaan anggaran. Penelurusan Tribun Sumsel, para pejabat negara memang berhak menerima uang saku hingga jutaan rupiah apabila melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen uang harian, biaya transport, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota. Hak tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 49 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Dalam lampiran PMK tersebut, ditetapkan perincian satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri para aparatur dan pejabat negara. Besar uang saku berbeda-beda sesuai negara tujuan dan golongan aparatur negara. Besaran uang saku perjalanan dinas luar negeri ditentukan dalam dolar Amerika Serikat atau dolar AS. Sebagai contoh, untuk pejabat golongan A negara tujuan Inggris, uang saku $792 AS per hari, atau setara 12,3 juta rupiah per hari, asumsi kurs 15.620 rupiah per dolar AS. Italia 10,9 juta rupiah per hari, Amerika Serikat 10,2 juta rupiah per hari, Swiss dan Australia 9,9 juta rupiah per hari, Norwegia 9,7 juta rupiah per hari. Sebab itu Menkeu menerbitkan surat bernomor S1023 MK 02/2024 tertanggal 7 November 2024 itu meminta para pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2024. Untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar KL melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Denny Surjantoro. Dalam surat tersebut, terdapat 7 arahan supaya efisiensi belanja perjalanan dinas dilakukan oleh para pejabat negara untuk sisa tahun anggaran, TA, 2024. Poin pertama, Sri Mulyani menyampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada daftar isian pelaksanaan anggaran, DIPA, TA 2024 yang dapat dihemat. Dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing kementerian lembaga, dikutip dari surat tersebut, yang tembusannya langsung ke Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedua, terhadap belanja perjalanan dinas tersebut dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat tersebut ditetapkan. Ketiga, dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, menteri atau pimpinan lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana itu kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya poin keempat sampai ketujuh mengatur efisiensi itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.